Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi berjumpa di channel YouTube Kiset Tutorial. Dan untuk video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan remote AC merek Changhong dengan tipe CSC05 atau 09 RDX4. Jadi untuk penggunaan remote-nya itu sama dengan seri sebelumnya, yaitu CSC05 NVB4 atau 09 NVB4. Dan untuk video kali ini saya akan mereview kembali, dan pengaturan-pengaturannya itu sama dengan seri yang sebelumnya. Jadi jangan berlama-lama teman-teman, mari simak videonya agar teman-teman yang membutuhkan bisa mengetahui bagaimana cara penggunaan remote-nya. Yang pertama yaitu tombol yang ada di bagian tengah remote ini, yaitu tombol power. Tombol power ini fungsinya untuk menyalakan dan mematikan AC-nya. Itu fungsi dari tombol power. Selanjutnya yaitu tombol mode. Tombol mode ini ada beberapa pilihan. Yang pertama yaitu mode auto, mode cool, mode dry, dan mode fan. Kita kembali ke mode auto. Mode auto ini jika diaktifkan, maka AC secara otomatis akan mengeluarkan dingin sesuai dengan kondisi suhu yang ada di dalam ruangan. Selanjutnya yaitu mode cool. Mode cool ini yaitu mode dingin atau mode standar. Fungsinya yaitu untuk mendinginkan ruangan secara cepat. Kemudian mode dry. Mode dry ini yaitu untuk menjaga kelembaban suhu yang ada di dalam ruangan. Ini biasanya digunakan pada saat musim hujan untuk menjaga kelembaban suhu yang ada di dalam ruangan. Selanjutnya yaitu mode fan. Mode fan ini biasa juga disebut dengan mode kipas. Jadi fungsinya yaitu dia tidak akan mengeluarkan dingin, tapi hanya berfungsi sebagai kipas saja. Itu fungsi dari tombol mode. Sekarang kita pindah ke mode health. Mode health ini sama juga dengan mode kesehatan. Jadi pada saat menekan tombol ini, pada display remote-nya itu akan muncul gambar daun bagian bawah seperti ini teman-teman. Dan pada unit indoornya itu akan menyala juga gambar daun seperti ini. Ini artinya mode health-nya itu sudah aktif. Jadi fungsi dari tombol ini yaitu untuk mengurangi dingin yang berlebih yang dikeluarkan oleh AC-nya. Dan untuk mematikannya, teman-teman bisa menekan kembali tombol health sampai pada display remote-nya gambar daunnya itu hilang. Selanjutnya yaitu tombol sleep. Tombol sleep ini biasanya digunakan pada saat malam hari atau pada saat teman-teman ingin beristirahat. Jadi fungsi dari tombol sleep ini yaitu AC akan beroperasi secara hening, dan jika tombol ini diaktifkan, maka display yang ada pada unit indoornya itu akan mati, dan di bagian bawah remote-nya akan muncul gambar bulan seperti ini teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin menyalakan kembali atau menonaktifkan mode sleep ini, teman-teman cukup menekan tombol sleep ini saja. Itu fungsi dari tombol sleep. Selanjutnya yaitu tombol turbo. Tombol turbo ini yaitu untuk mempercepat proses pendinginan. Jadi jika tombol ini ditekan, pada display remote-nya itu akan muncul gambar seperti ini teman-teman. Artinya swingnya itu akan menghadap langsung ke bawah, dan hembusan anginnya itu akan langsung mengenai ke badan. Itu fungsi dari tombol turbo. Selanjutnya yaitu tombol speed. Tombol speed ini yaitu untuk mengatur kecepatan kipas atau mengatur kecepatan blower. Jadi jika tombol speed ini ditekan, akan muncul gambar seperti ini di bagian layar remote-nya. Dan jika ditekan lagi, maka pada bagian remote-nya itu akan muncul gambar garis teman-teman. Satu garis, ditekan lagi 2 garis,
sampai 3 garis. Dan jika ditekan lagi, maka garis itu akan bergerak dan muncul tulisan A. Artinya kipasnya itu beroperasi secara otomatis. Kemudian kita beralih ke tombol I-Fill. Tombol I-Fill ini fungsinya yaitu AC akan menyesuaikan sesuai dengan suhu di mana remote itu berada. Jadi jika menekan tombol ini teman-teman, maka AC-nya itu akan menyesuaikan sesuai dengan suhu di mana remote-nya berada. Misalkan remote-nya berada di dekat jendela, maka AC ini akan mengeluarkan suhu sesuai dengan posisi remote-nya. Itu fungsi dari tombol I-Fill. Kemudian tombol selanjutnya yaitu tombol V-Swift atau tombol swing atas bawah. Jadi jika tombol ini ditekan, maka pada display remote-nya itu akan muncul gambar seperti ini. Swingnya itu akan mengarah atas bawah, dan pada unit indoornya juga swingnya itu secara otomatis akan mengayun atas bawah. Jadi fungsi dari V-Swift ini yaitu untuk mengatur arah swing AC-nya, baik secara otomatis maupun secara manual. Itu fungsi dari tombol swift. Sekarang saya pindah ke tombol timer. Tombol timer ini ada 2 macam teman-teman, yaitu timer on dan timer off. Jika AC-nya dalam keadaan nyala, maka jika tombol timernya itu diaktifkan, maka akan muncul tulisan off pada display remote-nya. Jadi di sini bisa kita atur waktu matinya AC itu, di minimalnya itu 1 jam dan maksimalnya itu sampai ke 24 jam. Jadi misalkan kita atur 2 jam, jadi secara otomatis 2 jam ke depan AC ini akan mati. Itu fungsi dari tombol timer off. Dan untuk timer on, yaitu AC-nya harus dalam keadaan posisi mati. Contohnya seperti ini, saya tekan tombol timer, akan muncul pada display remote-nya itu tulisan on. Jadi sama dengan timer off teman-teman, minimalnya itu 1 jam dan maksimalnya itu 24 jam. Contohnya di sini saya atur 2 jam. Jadi secara otomatis 2 jam ke depan AC ini akan menyala. Itu fungsi dari tombol timer on. Tombol berikutnya yaitu tombol clean. Jadi jika tombol ini ditekan, pada display remote-nya itu akan muncul tulisan CL, begitu juga dengan tulisan yang ada di indoor AC-nya. Jadi CL atau clean ini fungsinya yaitu untuk membersihkan evaporator atau mengeringkan evaporator. Jadi tombol ini digunakan pada saat AC-nya dalam keadaan mati. Jika AC-nya dalam keadaan mati, teman-teman bisa memilih tombol ini atau menekan tombol ini, dan blowernya itu akan berputar antara 15 sampai 20 menit untuk mengeringkan evaporator yang ada pada indoor AC-nya. Itu fungsi dari tombol clean. Kemudian kita beralih ke tombol high sweep. Tombol high sweep ini fungsinya yaitu untuk mengatur arah anginnya kiri kanan. Tapi untuk seri ini teman-teman, di seri AC Changhong CSC05NVB4 ini, tombol ini tidak berfungsi, karena tombol ini berfungsi hanya di beberapa tipe-tipe tertentu saja. Untuk tipe ini, tombol ini tidak berfungsi teman-teman. Yang terakhir teman-teman yaitu tombol display. Tombol display ini fungsinya itu untuk mematikan dan menyalakan display yang ada pada indoor AC-nya. Contohnya seperti ini teman-teman, saya tekan tombol display, maka pada indoor AC-nya itu lampunya akan menyala atau display suhunya akan kelihatan. Dan jika ingin mematikan kembali display yang ada pada indoornya, teman-teman bisa menekan tombol display ini. Itu fungsi dari tombol display teman-teman. Baik teman-teman, sekian penjelasan video dari Kiset Tutorial. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.